Mau nanya, ini aku lagi nonton Pemuda Tersesat, tapi sambil minuman keras. Tapi otak masih nangkep siraman rohani dari Pendeta Yeri. Dan merasa terberkati. Ini mencoba Tuhan tadi. Apakah aku berdosa atau terberkati? Hei! Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Wah, ini beda lagi. Metal banget. Oh, iya. Hardcore banget. Hardcore banget. Bagaimana hardcore ini, gue udah blazer gini. Oh, ini pendeta. Oh, iya. Bapak pendeta. Oke. Mana ininya persembahannya? Baru mau mulai dulu. Iya. Mulai dulu dong. Apapun pelayanannya, PK yang terbaik. Jangan begitu, jangan ditiru. Gak boleh ya? Gak boleh. Oke. Langsung aja ya, kita bersama dengan pemilik MLI. Pemilik, ya bukan pemilik saya. Apa tuh? Yang paling banyak duitnya aja. Kesombongan. Iya. Enggak, lebih kaya Muslim. Lebih kayak Muslim ya? Itu saya lagi sakit hati itu soalnya. Oh gitu. Lebih kaya Muslim. Gitu. Tapi lebih kapitalis Anda kan? Iya, tapi lebih kaya Muslim itu kan nggak pernah terjadi biasanya. Oh gitu ya. Anda malu sama muka dan agama. Iya, ya? itu dia. Iya, persaingannya ternyata itu di dalam. Iya, persaingan internal itu. Iya. Pantas Anda bawa pendeta ya. Iya, kita tiap akhir minggu kan ini kirim-kiriman saldo. Oke, kita langsung jawab pertanyaan-pertanyaan Anda, tapi tolong pertanyaan-pertanyaan Anda sekali lagi kita mau ingatkan yang biasa-biasa aja lah, yang wolos-wolos aja gitu, nggak usah pertanyaan-pertanyaan yang ahli-ahli agama yang berusaha untuk mencoba-cobai. Kalau pertanyaan Anda makin panjang, kita makin malas bacanya. Tapi nggak apa-apa juga. Kan ketahuan berarti mereka memang membutuhkan itu. Iya. Membutuhkan validasi. Tapi kalau udah panjang kayak gitu, menurut ayat ini begini. Tolong bagaimana menurut pendapat Anda? Coba tanyakan ke akun gereja palsu saja. Dan tanyakan ke sekolah teologi Anda masing-masing. Ya, oke. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kayak gini aja nih, coba. Oh, ini pertanyaan yang simpel-simpel ya. Dari Nahe Kiri Collection. Woi, kenapa namanya beneran loh? Nahe Kiri. Nahe Kiri Collection. Anjing kan ya? Iya. Makanya. Oh enggak, ini logonya jangkrik. Nahe Kiri itu emang jangkrik. Kiri. Itu maki Iya. kalau itu. Tersesat. Saya mau tanya, kalau kita lagi panjat tebing atau melakukan hobi yang ekstrim, apakah kita mencobai Tuhan? Iya benar juga. Tuhan aja dibawa ke tebing nggak boleh turun loh. Dia takut mencobai. Iya kan? Ini lucu. Kenapa ekstrim sport dianggap mencobai Tuhan? Apakah kalau naik motor cross, pas di atas motor cross itu kita kan loncat tuh. Waduh. Nah, apakah di situ mencobai Tuhan? Ya kalau definisinya itu jalan santai yang kelindes truk juga mengandung risiko tinggi dong. Iya. Kalau ini aja mencobai Tuhan, apa kabar bahaya menganggur? Wah. Konten kita bahaya menganggur kan? Makan-makan pedas, diikat-ikat di mobil. Di sini kita tahu Patrick mencobai Tuhan hanya demi cuan. Luar biasa Anda, Patrick Effendi. Tapi bukan dia yang mencobai, anak-anak talentnya yang mencobai. Yang disuruh. Ya ampun. Berhasil kirimkan satu ke Polda. Saya tahu modus operandi dari Patrick Effendi. Ya gimana? Kayaknya enggak lah, itu bukan mencobai Tuhan. Artinya kan memang ada orang yang hobi. Itu part dari hobi gitu loh. Artinya kalau semua dipikirkan resikonya, semua juga berisiko. Ada resikonya, mungkin yang itu lebih dekat lah ya. Panjat tebing, dikejar-kejar banteng ya kan, loncat-loncat gedung mencakar langit gitu. Ya, tapi definisi mencobai Tuhan adalah ketika kita tuh sengaja sebenarnya dalam artian ada unsur nih Tuhan gue cobain nih gitu, gue pengen tahu nih, pengen tes nih Tuhan nih. Jadi bukan fokusnya ke hobinya atau pilihan untuk aktivitasnya meskipun itu pilihan ekstrim, tapi lebih ke kayaknya gue pengen tahu nih Tuhan mana nih. Kalau gue nyolong Tuhan gimana nih, kalau Tuhan marah pasti
Ya kan? Karena ada orang gitu nih. Sebelum pelayanan, malam sebelumnya check in. Ya kan? Gue pengen lihat nih, pas besok main keyboard ada petir apa enggak. Ternyata orang tepuk tangan. Terus ada hadirat Tuhan juga gitu kan. Oh, ternyata Tuhan nggak bisa dicobain. Iya. Mungkin Tuhan suka ya. Selesai pelayanan keluar ketabrak mobil. Jadi gitu ya. Jadi banyak banget orang yang memang dia punya banyak masalah gitu ya. Pelariannya itu adalah di olahraga ekstrim. Serius, banyak karena kepengen ngabisin energi karena dia capek gitu. Nah, kadang-kadang itu mungkin jangan dijadiin excuse juga ya. Ya udahlah, gua panjat tebing aja gitu. Kalau paling nggak nanti kalau misalkan sukses gua capek gitu kan, gua relief, atau nggak kalau gua jatuh ya gua meninggal. Itu bunuh diri namanya. Iya, karena putus cinta kayak gitu ya. Ya, intinya itu jangan mencobai Tuhan lah gitu. Ya, Anda juga yang tidur-tidur di rumah dan ingin mendapatkan uang setelah itu sama dengan mencobai juga. Jadi jangan pikir hanya ekstrim-ekstrim yang kayak gitu mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu sebenarnya kalau datang dengan niat dan doanya dia begitu. Gue sendiri juga pernah kok mencobai Tuhan. Gimana? Nah, ya, maksud gue kalau marah gitu ya, gue tuh selalu berdoa dengan cara nantang Tuhan. Gitu. Gimana? Dan dijawab. Jawabannya adalah panjang. Ceritanya panjang, lama. Yeri tahu ceritanya, tapi kadang-kadang cara orang itu kan pasti beda-beda. Kalau gue kebetulan, gue seneng banget nantang Tuhan dulu untuk mendapatkan jawaban. Gitu. Jadi kalau gue nggak tahu, gue dalam kondisi yang nggak ngerti, gitu kan, gue harus ngapain? Ya gitu kayak kalau Tuhan, kalau kamu benar-benar ada, kasih aku tandanya. Dijawab. Tapi itu nah, kalau kayak gitu gimana? Kalau di Maliaki dikatakan gini memang, ujilah aku. Ada natsnya bilang gitu. Bukan mencoba Tuhan, ujilah aku. Jadi ketika kita ada sebuah pertanyaan atau mempertanyakan atau mempertanyakan sesuatu yang dalam gitu kan, istilahnya itu tidak masuk dalam skup yang salah. Uji aja aku. Apakah aku tidak setia? Apakah aku tidak menyertai gitu? Silakan diuji aja bahwa memang akhirnya kan dia Tuhan yang teruji, tapi bagaimana prosesnya kita harus kasih dia ruang. Itu koridor yang benar dibanding kita mencobai Tuhan gitu. Mencobai Tuhan tuh lebih hal yang kekonyol dan nggak masuk akal gitu. Itu pernah juga kok. Misalkan ada proyek gitu ya, ada proyek kita udah tahu ada hilaf-hilaf membuat dosa gitu ya. Itu juga waktu itu gue salah satu tandanya itu. Semua project gua yang berjalan kalau guanya ngaco gitu kan, project itu pasti tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu. Itu terjadi di gua gitu. Dan kalau kayak gitu terjadi lu gimana? Ya sudah, akhirnya gua jadi paham, jadi ngerti, oh iya. Berarti gua nggak bisa itu bukan soal mencobai Tuhan lagi, tapi itu sudah jawaban gitu. Jadi ya besok ya nggak gitu lagi. Tapi duit lenyap. Lenyap. Oke, jangan lakukan apa yang Patrick lakukan kalau Anda tidak punya persediaan uang ya. Hanya khusus kaum kapitalis yang bisa menggunakan itu. Karena ada yang dilenyapkan. Karena ada yang dilenyapkan. Kalau mau dilenyapkan nggak ada. Apa yang mau dilenyapkan? Apa yang mau dilenyapkan? Ingat, tidur saja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Randa Bintang. Randa Bintang. Terserah. Randa itu janda kalau bahasa Jawa. Rondo. Ya, rondo. Bintang itu kan star, jadi. Tapi dia janda meskipun dia single, dia tetap menjadi bintang. Saya benerin Pak. Tolong. tersesat. Haleluya. Salam Pendeta Yeri, Ibob Tarigan, dan Marcel. Marcel udah kemarin ya. Mau nanya ini. Anda gondrong kritis. Maaf, matanya beda. Mau nanya, ini aku lagi nonton Pemuda Tersesat, tapi sambil minuman keras. Tapi otak masih nangkep siraman rohani dari Pendeta Yeri. Dan merasa terberkati. Ini mencobai Tuhan. Apakah aku berdosa atau terberkati? Hei, Anda minum minuman keras tapi masih sober. Iya. Tapi tipsi. Itu sama seperti kameramen kita juga sering seperti itu. Tapi itu tangan Tuhan itu impas. Iya. Impas. Oh? Ya, jadi kalau ngerasa terberkati, pahalanya buat nutup yang dosa. Itu menurut kapitalis. Tolong. Jangan 100% dengarkan kapitalis. Dengarkanlah seorang pendeta. Iya, ya kan matematika.
Kan ada -1, ada +1. Jumlah 0 ya udah gitu. Anda ingin menjadi kaya? Kaya cara Patrick Effendi. Ingat, ikuti seminar kaya cara Patrick Effendi. Dan rusak. Ya kan kita nih roh jiwa tubuh. Iya. Kita berinteraksi dengan Tuhan secara tubuh, secara jiwa, intelektual dan secara rohani juga. Nah, kalau secara kejiwaan atau secara tubuh kita mabuk, iya kan? Mabuk kan artinya ada kesadaran dari kita yang nggak sadar 100% untuk menangkap satu objek maupun satu pesan gitu loh. Tapi kalau dia menangkap kan harusnya belum mabuk-mabuk amat. Atau justru karena dia mabuk banget gitu. Oh iya. Mabuk banget pencerahan. Benar. Iya kan? Lu, iya. Saya berdosa ini. Tapi otak masih nangkap siraman rohani ini kayak gitu. Iya kan, mungkin ya makanya kalau tanya gua ya kan, masih mau nonton rohani aja udah puji Tuhan. Kalau gua, ya kan, ya masih ada niatan sedikit meskipun sambil mabuk, ya sudahlah. Menurut gua itu satu langkah yang ada langkah kecil lah untuk mendekat pada Tuhan meskipun pendekatannya secara alkohol gitu. Mudah-mudahan siraman rohaninya bisa membenahi apa yang salah gitu kan, jadi kembali ke jalan yang benar. Paling tidak yang di alkohol masalah mungkin siraman rohani membenarkan hal yang lain. Tapi gue punya pengalaman nih. Jadi satu kali gue tuh pernah diambil mobil gue sama satu orang. Nah, ketika diambil itu dalam kondisi gue deket rumah dan gue lagi denger kaset khotbah kan, kalau di Jakarta macet kan, ya udah gue denger aja. Jadi gue ngerasa kayak wah denger khotbah, terus tiba-tiba diambil mobil gue di tengah jalan. Jadi pas jalan kecil dipepet diambil. Diambil ini maksudnya dicuri? Dicuri. Dirampok. Jadi kayak dirampok. Di sini lu disuruh keluar. Disuruh keluar, mobilnya dibawa. Yakin dirampok ya itu? Bukan depo dulu. Mungkin ada utang mungkin. Cicilan aman kan? Jadi gini, singkat cerita gini. Yang ngambil itu orang Kristen. Satu suku lagi, Bu. Kalau suku lo kan ala kita kan. Kalau di gua kadang-kadang nggak berlaku. Kalau udah hitung cuan, udah untung aja. Nah, ternyata dia itu tidak mematikan khotbah yang gue dengar. Jadi singkat cerita, terjamahlah dia oleh firman yang dia dengar dalam keadaan melakukan satu kejahatan. Gila. Nah, di situ ada kartu nama gue. Lu masih pakai kartu nama kan? Ada kata pendetanya. Jadi dia ngubungin gue minta maaf. Meskipun proses berjalan lanjut. Terus dia mintain gue doain istrinya dan 2 anaknya. Jadi proses berlanjut, dianya jadi kenal Tuhan. Proses berlanjut tuh sampai mana maksudnya? Polisi. Udah dilaporin? Udah. Jadi dia balikinnya setelah dilaporin? Iya, jadi gue diurus polisi, terus polisi balikin mobilnya, dia lanjut proses. Tapi sebelum ketangkep itu, dia ngubungin dulu. Minta maaf, minta didoain. Intinya dia rasa ada sesuatu yang dia terima ketika dia dengar dari radio itu. Jadi kalau menurut gua, mau itu dalam keadaan mabok, luar biasa. Mau keadaan lagi berzina mungkin, gitu loh. Mau dia lagi keadaan lagi lakukan sesuatu, intervensi Tuhan ya tidak terbatas. Jadi menurut gua, meskipun sambil nonton domba tersesat dan dengar ocehan kita tentang Tuhan, dalam keadaan mabok, toh tetap ada kemungkinannya dia mengalami sebuah jamahan dan kehidupannya lebih baik. Jadi bukan terusin mabok ya. Iya. Terusin nontonnya. Iya. Setelah keluar kontak lagi? Belum. Belum ada kontak lagi. Belum ada kontak lagi. Iya. Dan ingat, Amir. Kawan-kawan salah. Alkohol. Oh, mungkin dia begitu salah. Iya. Lu kok whisky bukan anggur? Saya pikir ini perjamuan. Aduh, perjamuan banyak sampai Dekaco. Baru dengar tuh cerita yang bagus banget. Iya. Gila. Jadi pokoknya apapun yang terjadi, apapun keadaannya, lu kalau mau denger aja. Karena kita nggak tahu siapa yang akan diberkati oleh ini. Gitu betul. Oke, pertanyaan. Seperti Coki Sebok ke gereja. Apakah dia merasa diberkati? Dia merasa diberkati sedikit. Terpaksa banyak gitu kan. Sekalian nih kita tanya nih, ini kan Patrick Effendi orang yang paling tahu keadaan Coki hari ini. Enggak juga. Lebih tahu Yeri. Di antara yang lain coba bagaimana update keadaan Coki hari ini? Coki kurus ya. Kurus. Turun berat badannya. Masih make dong turun beratnya? Mungkin ya. Make garpu kayaknya. Ada kemungkinan, nggak ada kemungkinan kan? Enggak, itu kan dia di fasilitas rehab yang baik gitu kan. Cuman mungkin katanya sih dia diet gitu. Dia diet sama nggak punya uang untuk beli makan kan.
Tipis ya gitu. Cuman terakhir dia bahagia sekali, emang kurang ajar anak itu. Bahagia karena ada Viko. Dia happy sekali. Iya. Viko lagi nangis-nangis di RSKO, dia datang. Viko. Kenapa nggak dari dulu? Kurang ajar. Dia cerita katanya, dia lagi mandi terus dengar berita seorang komedian berinisial FF. Dia dengar, oh pasti Viko Fariza dong. Siapa lagi? Kurang ajar memang orang itu. Jadi sekarang kita doakan lah dia. Secara psikologis gimana? Apa tuh? Keadaan Coki? Keadaan Coki ya pasti membaik lah, tapi progresif tetap diperlukan. Oh gitu ya. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan dia bisa cepat kembali ke panggung ini ya, panggung Domba Tersesat. Tapi bahaya juga kalau dia langsung dibawa ke sini ya. Jawab-jawab pertanyaan orang. Dia bilang, menurut saya ketika di RSKO, semua ini tidak ada. Jangan nyebut brand. Iya. Menurut saya memang Tersesat itu adalah indah. Pertanyaan terakhir nih. Hafidz Rahadian. Tersesat atau tersesat, haleluya. Pak Pendeta, nama Yesus itu kan diambil ketika beliau semasa hidup, betul? Ya. Nah, kalau misalkan semasa hidup beliau bernama Harry, apakah Tuhan Kristen bernama Harry Kristus? Mohon dijawab. Kan udah namanya Yesus. Iya kan, kalau misalkan kan malaikat tuh, Ya. berilah nama anakmu Harry. Iya, Harry kan Kristus, itu bener juga dia. fantasi. Kenapa Harry Kristus nggak Harry Potter aja sekalian? Kan itu fantasi, pertanyaannya nggak valid itu. Lah kan Kristus belakangnya terakhir, kecuali ketika dia menjadi juru selamat namanya Potter, baru jadi Harry Potter. Iya. Tapi kan maksudnya itu namanya udah tercatat begitu gitu. Gimana? Iya. Itu pertanyaannya. Dan bukan semasa hidup sih, itu kan Nggak valid. datangnya inisiatifnya dari mana? Pertama nama itu dari Tuhan ya kan. Lalu cikal bakalnya dia, benihnya bukan dari sperma manusia tapi dari roh Tuhan kan dibilang di situ. Jadi semua asal usulnya dari Tuhan, dan waktu semuanya udah jadi, dia berinteraksi dalam kehidupan hari-hari, baru kita tahu seperti kita nih. Ibu Patrick dan nama-nama sekaliannya gitu. Jadi sebenarnya apapun namanya, yang penting source-nya dari mana. Ya. Kalau source-nya dari Tuhan menyebut nama apapun, ya dia akan menjadi sesuatu yang valid dan jadi nama yang berkuasa juga. Sama dulu ngurus surat ganti nama, dengar-dengar susah. Jadi nggak diganti namanya. Lagi namanya Harry. Dalam nama Harry. Iya. Heboh sendiri orang. Plesetan. TV banget lu. Harry. Heboh sendiri. Iya gitu ya. Jadi memang sudah dari sana. Kalau Jesus Nafas dan Jesus Dos Santos itu gak kan masuk. Namanya Yesus juga. Gak masuk. Hah? Masuk. Udahlah. Gak, nama lu Bobby diganti Ibob aja coba. Iya memang. Itu memang. Gak ada pertanyaannya nggak valid. Tolong teman-teman, memang Ibob minta pertanyaannya yang biasa-biasa aja. Ya. Cuman tolong pertanyaannya yang pinter sedikit. Pinter. Oke, begitu saja untuk Domba Tersesat hari ini. Dan jangan lupa, Domba Tersesat bukan pengganti pada minggu Anda. Gila, harus diingetin tiap minggu gini. Iya, banyak banget soalnya. Iya. Saya jadi nggak gereja Banyak gara-gara banget. itu. Jangankan Anda. Yang paling mengerikan adalah terus ada anak-anak muda yang beralasan dengan bapak ibunya. Iya. Woi, gereja online. Sudah dong. Sudah nonton Domba Tersesat. Iya. Kenapa Domba Tersesat bukan ibadah minggu? Karena tidak minta persembahan. Waduh. Shalom. Tapi nggak apa-apa kalau mau beli merchandise boleh. MLI Merch. Kapitalis emang selalu jualan. Cuan. Shalom.